Yang utama Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan penerapannya. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya paparkan hari ini, dari awal saya ingin menekankan kepada rekan-rekan bahwa di sini saya hanya sekedar berbagi apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan beberapa bulan di PGP. Jadi belum tentu apa yang saya sebarkan di sini saya memahami secara 100%. Bisa jadi teman-teman lebih memiliki atau memiliki pengalaman yang belum saya laksanakan atau yang belum saya lakukan. Jadi di sini saya hanya sekedar menyebarkan pemahaman dan kita akan berusaha untuk berkolaborasi dalam penerapan tentang budaya positif ini, baik di kelas kita maupun di sekolah kita. Baik rekan-rekan guru, di sini pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang budaya positif sebagai tugas dalam aksi nyata saya di pendidikan CGP angkatan 9 tahun ini. Jadi konsep inti dari budaya positif di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Serta yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin di sini rekan-rekan sudah pernah mendengar istilah-istilah dari kedelapan konsep inti dari budaya positif. Namun secara mendalam mungkin kita masih belum memahaminya. Apa sih dari kedelapan konsep inti dari budaya positif ini? Baik, yang pertama konsep inti dari budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang kita di sini sudah memasuki yang telah kita lakukan mulai tahun lalu, yaitu memasuki IKM atau kurikulum merdeka, di mana tujuannya adalah profil untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek atau bagian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, integritas dan kreatif. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru yaitu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin saat ini kita sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi, tapi utamanya saya pada saat mendapatkan materi tentang ini, saya pun bingung sekali apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kadang kita berpikir, oh different kan dari bahasa Inggris artinya berbeda. Ternyata banyak rekan guru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi kita belum paham bahwa ternyata inilah yang disebut
dalam bentuk gambar kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita, tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian konsep inti yang kedua selain paradigma pembelajaran yang baru adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi artinya kita salah pemahaman tentang teori kontrol. Teori kontrol ini diluncurkan oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan seorang tokoh pendidikan. Kita sebagai guru kadang sering melakukan miskonsepsi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita guru sering merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Kadang kita menyuruh siswa melakukan sesuatu sesuai keinginan dan kita akan berpikir bahwa kalau murid ini kita suruh pasti akan mengikuti perintah kita. Tapi sebenarnya kita ilusi guru tentang mengontrol murid. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid, karena murid yang membiarkan dirinya untuk dikontrol. Jadi sama seperti kita, walaupun siapa yang menyuruh kita, tetapi belum ada kemauan dalam diri kita untuk melakukannya, pasti tidak akan kita ikuti apa yang disuruhkan atau diarahkan oleh seseorang. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi. Jadi ini hanya ilusi bagi kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kadang kita sebagai guru memilih atau mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang kan kita bilang sama anak-anak, kita selalu berbuat kesalahan. Kalau ada kejadian di kelas, kita bilang gini, gara-gara kita lagi ini. Pasti kita sering seperti itu. Nah, kita sering membuat murid kita merasa bersalah. Padahal sesuatu kata-kata yang membuat murid kita merasa bersalah itu adalah tidak dibenarkan dalam teori kontrol, karena dapat membuat murid kita menjadi rendah diri dan merasakan dirinya tidak berharga. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi terkadang memang kita berpikiran seperti ini, bahwa dengan memberikan perbuatan positif dan bermanfaat kepada anak, guru berpikir bahwa semua yang kita lakukan pasti bermanfaat. Padahal ada juga anak yang diberikan perbuatan positif dan bermanfaat tetapi masih bisa mengulang kesalahannya. Kemudian ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi artinya di sini kadang kita sebagai guru kadang luput atau lupa, kadang atau terlalu banyak pekerjaan, kadang kita bisa jadi memaksa siswa kita untuk mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan kebutuhan dari peserta didik kita. Jadi yang lalu yang telah kita lakukan adalah kita berdasarkan pada pandangan stimulus respon. Tapi untuk sekarang
biasanya realitas atau kebutuhan kita anggap sama, tetapi pada teori kontrol realitas atau kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Jadi antara kenyataan atau kebutuhan seseorang tidak selamanya sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Misalnya ini perilaku bentuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini kadang-kadang perilakunya anak kita anggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan, semua perilaku baik kesalahan atau segala sesuatu yang sudah sesuai yang dilakukan anak pasti ada tujuannya. Kadang juga anak melakukan kesalahan pasti ada tujuannya kenapa dia mengambil sikap seperti itu. Baik, yang selanjutnya konsep inti dari budaya positif yaitu disiplin positif. Nah, di sini inilah yang konsep inti yang bagi saya pribadi yang perlu saya implementasikan di dalam kehidupan apalagi dunia kerja saya sehari-hari. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi yang sebenarnya disiplin yang sebenarnya yang positif tidak ada imbalan. Kadang-kadang kita mendisiplinkan siswa dengan memberikan janji. Kadang-kadang bilang kalau rajin ke sekolah nanti dikasih hadiah. Ada kan seperti itu. Ada juga kalau tidak ke sekolah nanti dihukum. Kayak tadi kakak bilang nanti dijemur di tiang bendera, itu ancaman dan hukuman. Kalau ada siswa kita melakukan kesalahan diberikan hukuman. Jadi yang masih ada seperti ini berarti belum memasuki disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang dapat memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian selanjutnya, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Salah satunya nilai-nilai kebajikan. Jadi inilah yang menjadi tujuan kita dalam melakukan pembelajaran dan pendidikan kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tidak dipengaruhi oleh berbagai
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep inti yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki suatu tujuan. Dan kita berusaha agar semua usaha yang kita lakukan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini kebutuhan untuk bertahan hidup, sebagaimana kita ketahui pasti kita memerlukan ini semua: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau saya lihat di anak-anak, banyak siswa-siswi kita memerlukan atau murid-murid kita yang sangat memerlukan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi anak-anak perlu merasa diterima. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa kadang sangat membutuhkan perasaan untuk diterima di dalam kelompok kita. Kemudian kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang ketiga adalah penguasaan, yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Yang dimaksud di sini dalam lingkup kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, diri sendiri. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Baik, untuk konsep inti dari budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia atau kita sebagai manusia pasti ada unsur apa yang mendasari kita melakukan perilaku tersebut. Jadi misalnya ada unsur dari dalam atau motivasi dari dalam diri kita, dan ada motivasi dari luar diri kita atau dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi dalam diri kita dikenal dengan motivasi intrinsik. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi perilaku yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu semua motivasi dari luar. Misalnya kadang anak-anak kita, kalau kita sudah
misalnya kalau siapa yang duluan selesai dikasih istirahat lebih dulu. Ini namanya motivasi dari luar dirinya. Oh, kalau kita cepat selesai, guru memberikan kita istirahat lebih awal. Itu imbalannya. Nah, kadang juga pernah kita memberi pelajaran, memberi anak-anak, kadang ada guru biasa memberikan pulpen atau buku. Siapa yang cepat selesai dibuat hadiah. Sebenarnya itu adalah hal yang baik, tetapi tidak boleh dilakukan keseringan, karena ujung-ujungnya anak-anak tidak akan bekerja lagi jika tanpa adanya imbalan. Jadi dia hanya mengandalkan menunggu terus adanya penghargaan atau imbalan dari kita, bahwa dia akan bekerja. Ini adalah motivasi dari luar diri mereka, atau contoh motivasi dari luar diri kita, sehingga kita melakukan sesuatu sikap. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik, ini adalah motivasi terbaik yang mewakili atau yang memotivasi perilaku kita sebagai manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya misalnya saya sering lambat ke sekolah. Kalau ingin misalnya saya sering lambat ke sekolah, kedepannya saya ingin cepat ke sekolah atau cepat datang ke sekolah, tetapi yang mendasari saya, perilaku saya adalah masih motivasi ekstrinsik. Oh, saya mau cepat datang ke sekolah supaya tidak dimarahi kepala sekolah. Saya mau cepat datang ke sekolah supaya kelihatan bahwa saya adalah guru yang terbaik. Berarti itu masih motivasi dari luar, belum motivasi yang terbaik. Karena kalau motivasi yang intrinsik, ini adalah motivasi dari dalam diri kita yang muncul. Maksudnya benar-benar, oh saya ingin cepat datang ke sekolah karena untuk menghargai diri kita sendiri, dan memang untuk kebaikan diri kita, memang untuk merubah sesuatu di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya adapun dari motivasi dari perilaku manusia, ada 3 macam yang bisa memotivasinya atau yang bisa membuat seseorang melakukan sesuatu atau mengambil suatu sikap. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi. Jadi beda hukuman, beda konsekuensi. Kadang kan bilang semua perbuatan pasti ada konsekuensinya. Semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya pada saat murid diberi hukuman, dia pasti tidak tahu hukuman apa yang mau diberikan, karena kadang terjadi saja secara tiba-tiba. Sini kita langsung biasa kan dimarahi, apa ini yang kalian lakukan? Nah, sekarang berdiri di sana. Nah, misalnya seperti itu bersifat hukuman. Murid tidak tahu apa yang secara terjadi karena tidak dikasih tahu. Bilang ini hukumanmu, tidak dikasih tahu. Kemudian bersifat satu arah. Artinya ini satu arah, seperti kayak langsung anak-anak di judge atau dikasih hukuman. Kemudian berupa bisa hukuman fisik, bisa hukuman psikis. Jadi hukuman fisik yang kayak biasa anak-anak dipukul, atau biasanya ada yang berhubungan dengan
fisiknya, kemudian psikis, bisa-bisa dari kata-kata. Kemudian bedanya dengan konsekuensi terencana. Misalnya konsekuensi kita sudah membicarakan dengan anak-anak. Biasanya kalau sering tidak hadir ke sekolah, sanksinya kamu akan, atau sanksinya kamu tidak diberi istirahat. Itu kalau konsekuensi sudah dicerita atau sudah dibicarakan dengan anak-anak, ada kesepakatan. Misalnya kalau tidak cepat selesai, sebentar kamu tidak bisa istirahat, harus selesaikan tugasnya sampai jam istirahat, disambung sampai jam istirahat. Itu namanya konsekuensi, sudah dibicarakan. Kalau hukuman langsung. Jadi kalau konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap murid tidak nyaman karena misalnya yang lain sudah istirahat, dia tidak istirahat karena disuruh untuk melanjutkan tugasnya. Kemudian kalau pada bagian konsekuensi, guru selalu memonitor siswa. Artinya otomatis kalau kita ingin menjalankan suatu konsekuensi, pasti kita harus memonitor terus apa yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian yang paling ideal, jadi ini yang bisa kita lakukan ini yang biasa dilakukan 3 macam untuk mewujudkan atau agar murid-murid kita mengikuti sesuatu yang biasanya kita perintahkan. Kalau restitusi, ini yang ideal, namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini tidak serta-merta kita menyalahkan murid, tidak serta-merta kita langsung menghukum murid tanpa menanyakan apa alasannya. Jadi restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian bisa juga kita sebut proses kolaborasi, artinya kita guru dan murid berkolaborasi, mengajarkan murid dan mengajak murid untuk mencari solusi dari apa yang telah diperbuatnya. Ini adalah selanjutnya konsep inti dari budaya positif. Kondisi ini kalau menurut saya inilah yang paling mendasar bagi kita sebagai guru, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru inilah 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau. Contohnya kalau kita melakukan kesalahan, jadi silakan kita kayak refleksi diri kita sendiri, masing-masing pernahkah kita menerapkan atau mengambil posisi kontrol sebagai ini. Pada kasus, misalnya ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya, kalau posisi guru dia sebagai penghukum, dia mengambil posisi ini, atau dia berarti kan sebagai guru, sebagai penghukum, biasanya kita langsung kasih anak-anak. Kalau misalnya sudah lengkap di bajunya, seragamnya, biasa kita langsung suruh hormat ini bendera 1 jam. Itu ceritanya kita mengambil sebagai penghukum. Kemudian kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasa kita kasih anak-anak kalimat begini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak. Itu kayak seakan-akan anak merasa bersalah, kecewakan ternyata Ibu kok. Karena juga kita punya seperti ini, ini itu begitu, malu-malu itu mama nanti lihat ki. Kadang kita begitu kan,
selama ini kita telah melakukan banyak kesalahan kepada siswa dalam memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita. Kemudian kalau saya keseringan yang ini, teman. Tapi kalau kita mengambil posisi sebagai teman, ada dampak negatif dan positifnya. Kadang kalau kita mengambil posisi menempatkan diri kita sebagai teman, teman anak-anak, maksudnya kadang kita dengan murid kita seperti teman, tapi terkadang anak-anak jadinya tidak apa lagi namanya, tidak ada lagi rasa segannya sama kita. Memang kita dekat dengan anak-anak, tapi kadang anak-anak kalau ada yang mau kayak rasanya dia tidak segan lagi kepada gurunya. Jadi ini sebenarnya teori kontrol bisa diterapkan, tapi jangan terlalu sering. Teman dan pemantau. Ini 3, teman, posisi kontrol teman, pemantau, manajer. Ini teori kontrol atau posisi kontrol guru yang positif. Kalau pemantau, posisi guru sebagai pemantau, yaitu tadi mengadakan kesepakatan dengan murid bahwa jika kalian melakukan ini ada konsekuensinya. Jika kalian berbuat kesalahan, ada sanksinya yang harus kalian lakukan. Berarti ini ada kesepakatan. Jadi teman, posisi kontrol kepada pemantau bisa kita lakukan, tetapi jangan keseringan. Adapun manajer, posisi manajer, inilah yang paling ideal. Sebenarnya inilah tujuan posisi kontrol yang akan kita capai. Utamanya saya. Jadi ini adalah yang sekarang kita perjuangkan untuk kita capai, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini yang paling ideal. Kalau guru sebagai manajer, dia tidak langsung menyalahkan, dia tidak langsung membuat muridnya merasa bersalah, tetapi dia memberikan pertanyaan biasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya kalau muridnya berbuat kesalahan, ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak ditanya, baru kemudian ditanya lagi untuk mencari solusinya. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya apa yang akan kamu lakukan? Jadi yang seharusnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Silakan bisa ini posisi kontak yang pertama ya. Rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu guru, silakan tulis saja. Kalau kalimatnya begini, ini termasuk posisi kontrol apa? Misalnya kalau gurunya bertanya seperti ini, atau gurunya bilang begini sama muridnya, kita kan sebagai guru. Kalau gurunya bilang begini, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Dia posisi kontrol apa? Apakah menghukum, membuat rasa bersalah, atau posisinya dia sebagai teman, atau posisinya dia sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tulis saja satu posisi ini yang singkat saja. Jadi ini untuk mengingatkan saya kita, oh ternyata kalau mengajar kamu pasti teori anak-anak, karena saya kasih anak-anak kata-kata seperti ini, berarti saya di posisi ini saya sekarang. Karena untuk mencapai posisi manajer memang perlu latihan. Apalagi kita sebagai guru. Sudah sampai sini? Pertanyaan yang kedua. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Gurunya bertanya kepada siswanya, apa tindakan yang akan kamu ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita sebagai guru di posisi kontrol apa ini? Kalau kita bertanya gini, apa tindakan yang akan kamu ambil untuk menyelesaikan masalah ini?
kamu selalu saja salah dalam melakukannya. Kamu selalu saja salah dalam melakukannya. Jadi posisi kontrol dulu sebagai apa? Pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, atau manajer. Ini kan direfleksikan sendiri. Kamu selalu saja bertanya, nah kan kamu begini. Kalau apalagi kalau capek sekarang lagi mengajar, kadang lupa ya. Tapi sejatinya tidak ada guru yang ingin seperti itu. Hanya pada keadaan biasa yang membuat kita lupa. Tiba-tiba otomatis saja seperti itu. Ya. Ada barang yang ini, ayolah lakukan yang bapak atau ibu ya. Sebagai apa ya? Silakan tulis ini posisi kontrol apa. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ini posisi kontrol dulu sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapatkan hasilnya, karena kamu tidak pernah mendapatkan hasilnya jika tidak mengerjakan tugas, atau kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ini posisi kontrol dulu sebagai apa? Penghukum, pemantau, teman, manajer, atau pembuat merasa bersalah. Sudah? Ayo kita ulas dari awal. Ya, yang pertama, kira-kira ini posisi kontrol apa aku? Ini apa? Iya, benar sekali. Dari era pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu kecewa sekali. Kemudian yang kedua, kalau ini posisi kontrol apa aku? Iya, benar sekali. Jadi di sini dia bertanya, guru tidak langsung menyalahkan siswa. Apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Artinya ngajak anak-anak untuk mencari solusi. Kemudian yang ketiga, kamu selalu saja salah dalam melakukannya. Ini posisi apa? Ini posisi apa? Yang benar ini adalah penghukum. Dia kan langsung ini, kamu selalu saja salah. Penghukum langsung ngajak anak. Jadi di sini penghukum lain ada orang di sini. Kemudian yang keempat, ayolah menjadi bapak ibu ya. Ini sebagai iya benar sekali. Berarti rata-rata guru di sini sebagai teman sama muridnya. Nah ini yang terakhir, iya memantau. Ini adalah pemantau. Artinya memantau, membicarakan dulu baru sepakati. Artinya dia sepakat kalau tidak mendapatkan nilai, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika. Berarti dia selalu ada di baliknya kalau memantau. Kalau kamu melakukannya akan ini, itu kalau memantau. Nah, kalau kamu berbuat kesalahan akan mendapat sanksi atau ada konsekuensinya, itu memantau. Tapi yang perlu di garis bawah itu, jadi 5 posisi kontrol, 2 negatif, 3 positif. Posisi teman dan pemantau bisa dilakukan sekali-sekali karena dia bisa bersifat positif ataupun negatif,
Jadi mohon maaf agak panjang sedikit. Ini keyakinan kelas sudah buat seperti ini, tapi rata-rata dari teman-teman sudah buat seperti ini. Mengapa kira-kira harus keyakinan, bukan peraturan? Kan ada kadang kan kita tulis keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Karena sekarang ini yang di sosialisasikan ini keyakinan kelas sebenarnya yang seharusnya kita buat bukan peraturan kelas. Baik, mengapa ini harus keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan kelas ini kemarin pada saat saya buat dengan murid-murid saya bilang keyakinan ada tidak yang tahu apa itu keyakinan? Mereka langsung menjawab percaya Bu. Berarti anak-anak masih kelas 3 tahu ya apa itu yang yakin, keyakinan berarti kepercayaan. Kenapa mengambil kata keyakinan? Karena kalau keyakinan ini mendasar sekali. Kalau orang sudah yakin akan sesuatu, pasti akan melakukannya. Belum tentu kalau peraturan, karena tahu peraturan lain bisa dibiasakan dan langgar ya anak aturan sekolah. Tapi kalau berurusan dengan keyakinan sama dengan kita sebagai orang beragama, kalau kita sudah yakin pasti akan menjalankan sesuatu. Makanya sebaiknya kalau dalam membuat dibuat bukan kesepakatan. Karena kan awalnya saya masih pakai kata kesepakatan kelas, tapi ya sebenarnya ini yang harus dibuat keyakinan. Karena kalau kata-kata yakin itu lebih mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang pribadinya. Jadi kalau dia bisa menjalankan keyakinannya, pasti kalau keyakinan kelasnya anak-anak juga akan termotivasi untuk menjalankannya. Tapi ada ciri-cirinya keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, ada tidak yang membuat keyakinan kelas dilarang buang sampah? Ada tidak? Nah, sebaiknya kata-kata tidak atau jangan tidak dipakai dalam membuat keyakinan kelas. Jadi misalnya keyakinan kelas, misalnya kita membuat tujuan jangan buang sampah sembarangan, sebaiknya kita ganti menjaga kebersihan sekolah kelas. Jadi tidak boleh pakai kata-kata negatif, tidak boleh pakai kata tidak boleh pakai kata jangan. Jadi kita cari kata-kata positif untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ada terlalu banyak keyakinan kelas yang dibuat supaya gampang anak-anak menjalankan 5, 6 sampai 7. Jadi itu sedikit tentang keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir budaya positif, konsep intinya. Ini juga lah yang menjadi maksudnya ini yang sangat penting dan sangat berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu adalah melaksanakan segitiga restitusi. Jujur sebelum PGP saya juga tidak pernah tahu apa sih yang dimaksud ini segitiga restitusi. Pada saat awal dikasih materi ini, apa itu benar segitiga restitusi? Tidak pernah betul dengar selama ini. Ada ini baru kita dapatkan di pendidikan ini PGP, ternyata luar biasa jika kita ingin menerapkannya sebagai guru. Jadi segitiga restitusi itu terdapat 3 pilar. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak tentara lagi. Yang kedua, validasi tindakan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini artinya suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya guru, orang tua juga bisa menerapkan ini sama anaknya. Jadi di sini saya mulai dan hal ini juga sangat baru bagi saya dan baru saya mulai untuk mempelajarinya. Tetapi sangat bagus sih di segitiga restitusi. Ini yang dimaksud menstabilkan identitas. Jika kita memberikan pertanyaan seperti ini kepada anak, misalnya ada mahasiswa kita
berbuat salah itu wajar, nak. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Pernah tidak kita seperti itu? Saya astaga, ternyata kita kalau anak melakukan kesalahan selama tidak pernah ditanya begini, kalau tidak pernah ya tidak apa-apa Jina, biasa memang seperti itu. Tapi kadang juga kita pernah jadi kalau begini, tidak apa-apa Jina, biasa kan anak melakukan kesalahan. Kadang biasa kita langsung dimarahin. Nah ini sebenarnya beda kalau anak melakukan kesalahan ini dulu pertama dikasihkan pertanyaan, dikasihkan kata-kata begini supaya secara tidak langsung anak pasti mau bicara. Kalau misalnya begini, kalau dia melakukan kesalahan distabilkan dulu identitasnya. Ditanya seperti ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi. Kemudian yang ketiga ini, setelah melakukan pertanyaan tadi, menstabilkan identitas, ini yang langkah kedua yang mencari tindakan segitiga institusi kan segitiga. Ini langkah keduanya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita kasih ke anak-anak. Mau dikasih mengaku kesalahannya, tetapi secara halus. Ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya berita lambat kelihatan. Misalnya apalagi saya ini sebagai guru tuh misalnya lambat kelihatan. Jadi kepala sekolah kenapa kamu begini? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sama anak-anak pasti dia terlambat ada alasannya. Biasanya lambat sama biasa kan anak udah lambat tak pernah dulu. Tapi kadang pasti saya yakin karena semuanya kayak begini. Lakukan ini pasti pernah ditanya anak-anak begini, cuma kita tidak tahu berarti oh ini yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Nah ini juga misalnya contohnya dia tidak memakai atribut makeup. Kemudian ini bukan dengan keyakinan. Makanya kenapa kita harus buat keyakinan di kelas dulu? Karena kalau mau melakukan segitiga institusi kepada siswa, ditanya ini, ditahu Cina apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ingatkan anak, mau ingat lagi. Tapi kalau tidak ada keyakinan tak, jangan kita tanyakan anak berupa begini. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Pasti anak tahu, mau Cina apa keyakinan kelas tak? Oh iya ibu, tahu Cina. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kembali dipulangkan apa yang telah disepakati. Misalnya dia melanggar tidak lengkap di seragamnya kayak saya kemarin dia tidak pakai sepatu. Ini pertanyaan kembali apa keyakinan tak? Oh tidak memakai seragam bu. Nah, dia sadari sendiri. Berarti dia telah melanggar keyakinan kelasnya. Dan terakhir ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin. Ini
yang pakaiannya tidak sesuai dengan pada saat bersekolah. Baiklah, akhir. Baik, rekan sekalian, demikianlah tadi contoh video penerapan dari segitiga restitusi yang sempat saya lakukan kepada salah satu siswa yang melakukan pelanggaran yaitu tidak lengkap dalam menggunakan atribut sekolah. Dengan selesainya video ini, makanya pada kesempatan hari ini berakhirlah apa yang sudah saya sampaikan terhadap pemahaman dan penerapan dari budaya positif yang akan kita punyakan bersama dan bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Dari apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena kesalahan adalah murni dari saya, dan adapun jika sesuatu yang saya sampaikan pada hari ini dirasa ada manfaatnya, maka semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Nah, kalau di sini pernah atau tidak? Yang tidak pernah dengar siapa? Oh, saya yang pernah dengar. Kalau yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan, percaya ya kalau yakin. Ya. Nah, sekarang ibu jelaskan dulu ya. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Pernah dengar peraturan? Kelas, ada peraturan sekolah. Mirip juga dengan tata tertib. Tahu tata tertib sekolah? Biasanya ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita ikuti. Ya, dipatuhi, itu namanya tata tertib sekolah. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi semacam peraturan, tetapi ini namanya bukan peraturan, keyakinan. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Supaya kita percaya. Iya, betul sekali. Jadi kita membuat keyakinan kelas supaya apa yang kamu yakini, berarti itu yang akan kita jalankan, itu yang akan kita lakukan, karena itu adalah sesuatu yang kalian yakini, yang harus dilakukan. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, keyakinan ini kita akan membuatnya dalam bentuk kesepakatan. Misalnya itu kesepakatan sama tidak dengan persetujuan. Persetujuan antara murid dengan murid, kalian dengan teman atau persetujuan antara kalian dengan guru. Setuju kita membuat sama-sama, bukan ibu guru yang buat sendiri, bukan. Kita buat sama-sama yang kalian setujui dan ibu guru juga setujui. Misalnya itu kesepakatan yang akan kita buat. Misalnya kalau di dalam kelas ini harus apa ini di dalam kelas kita? Harus apa nih? Iya, betul sekali, harus bersih, menjaga kebersihan. Apa lagi kira-kira nak? Kan kalau kesepakatan tepat waktu, disiplin dan tepat waktu. Apa lagi kira-kira? Iya, betul sekali, anak.
merasa menghargai guru dan jadi sepakat toh harus menghargai guru dengan teman. Ya, sepakat juga menjaga kebersihan. Tetapi ada syaratnya dalam membuat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata yang negatif, tetapi harus menggunakan kata yang positif. Tahu apa itu positif? Positif tidak bisa pakai kata jangan, tidak boleh pakai kata tidak boleh. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh pakai kata jangan, karena jangan adalah kata negatif karena melarang. Jadi jangan buang sampah, sebaiknya kita ganti dengan kata-kata baik, menjaga. Iya, betul sekali, menjaga kebersihan dan lingkungan apa nak? Kelas. Iya, benar sekali, lingkungan sekolah dan jadi sudah mengerti yang mana kesepakatan yang harus kita buat sehingga menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas artinya yang kita sepakati dan harus kita jalankan dan patuhi. Karena siapa yang buat ini keyakinan kelas? Guru. Guru dengan siapa? Iya, kita sepakatan guru dengan boleh. Baik, sekarang Ibu akan bagikan tugasnya. Kalian menulis satu saja. Kalian menulis satu orang satu kesepakatan kelas apa yang mau kalian sepakati. Misalnya apa? Misalnya tuh ada beberapa teman yang lain, bisa cari yang lain. Tetapi ingat menggunakan kata-kata positif. Bisa yang lain, nggak bisa yang lain. Ayo silahkan. Ingat tulisan dan di sini nanti ditempelnya di sini ya. Berbicara dengan jujur dan sopan. Yang kedua, disiplin dan sopan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, menghargai guru dan teman. Yang kelima, menolong teman dan guru. Yang keenam, berpakaian sesuai. Jadi semua sudah sepakat? Semuanya sudah sepakat? Jadi untuk hari ini kita telah menyepakati 6 keyakinan yang harus harus dijalankan dan dipatuhi. Jadi untuk kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.